Hari itu saya sedang berdoa. Dan pada waktu saya sedang berdoa, saya merasakan hati Tuhan. Dia tidak ingin memecat satupun dari kita. Dia tidak ingin menggantikan satupun dari anak-anaknya yang sudah dia didik, dia pilih, dia rawat, dia investasikan semuanya. Tapi hari itu dia berkata, nak, tahukah betapa peperangan sudah di depan di depan pintu. Tahukah engkau bahwa inilah masa supranatural, masa lawatan, masa hujan awal dan hujan akhir dan tidak bisa ditunda lagi. Tuhan berkata, aku kehabisan waktu, aku kehabisan waktu. Ini seharusnya sudah mulai masuk masa antikris. Tetapi pahlawanku, tetapi anak-anakku belum siap. Saudara, dan hari itu dia berkata, kau tahu hancurnya hati Samuel. Waktu harus menggantikan Saul. Dan itulah hatiku. Tetapi suka tidak suka. Akan ada sangat banyak yang harus digantikan. Saudara, dan hari itu saya dengar kata yang itu sangat menusuk dan Tuhan bilang, aku harus memecat. Saudara, pada waktu Ahasveros membunuh Wasti, sesudah beberapa hari dia sangat rindu Wasti. Dia merindukan saudara dan saya. Saya tidak tahu bagaimana menggambarkan itu. Tapi Tuhan sangat merindukan engkau dan saya. Untuk lari sama dia, terbang sama dia, ada di dalam medan peperangan. Ada di dalam sebuah lawatan terbesar. Kalau saudara, saya gak bisa gambarkan kecuali saya bilang betapa rindunya saya sama Stephen. Untuk bisa buat KKR besar bersama-sama. Saya merindukan bagaimana deklarasinya, saya merindukan bagaimana saudara. Saudara, dia merancang sesuatu dan kami bisa ngobrol tentang sesuatu yang indah. Tapi seberapapun saya merindukan itu, semua harus terus berjalan. Saya harus memimpin peperangan. Saya harus memimpin deklarasi. Saya harus memimpin untuk membawa lawatan. Dan saya berharap saudara mengerti. Itu kerinduan Tuhan sangat dalam dan sangat besar. Buat setiap kita. Buat setiap kita. Tapi terlalu banyak yang tidak mengerti. Terlalu banyak yang tidak siap. Sampai dengan sangat sakit. Tuhan harus berkata, aku harus menggantikanmu. Aku harus memecatmu. Saudara, dan hari ini saya berdoa firman ini membuat kita tidak pernah mengalami itu. Saya berharap firman ini membuat kita tidak pernah dipecat. Kita tidak pernah digantikan, tapi kita naik dan naik dan naik dan semakin naik. Saudara, dan dari itu Tuhan langsung berkata pada saya, buka. Saudara, di dunia standarnya lebih rendah daripada yang di surga. Kalau di dunia, saudara cukup, saudara di muka. Asal suara bagus, penjiwaan, saudara bisa menyanyi dengan sangat tepat. Saudara akan diterima. Tapi kalau di surga, saudara tidak bisa. Saudara butuh suara bagus ya. Karena kalau saudara tempatmu di situ, pasti Tuhan memberikan talenta. Tuhan membutuhkan saudara penjiwaan, karena tanpa engkau menghidupi, engkau tidak bisa menyembah. Saudara, tapi Tuhan butuh lebih lagi.
Tuhan butuh engkau menyatu dengan dia. Saudara, dengan bahasa yang kasar yang mungkin banyak orang, saudara. Kenapa perlu pakai kata itu? Gampang, nyolok. Kalau saudara nggak nyolok dengan surga. Saudara nggak nyolok dengan hati Tuhan. Saudara nggak nempel. Saudara nggak bisa mengalirkan urapan kasih. Saudara, seberapapun besarnya cintanya, kuasanya, hadiratnya, kalau engkau tidak bisa nyolok, engkau tidak bisa jadi kabel yang benar, maka engkau menjadi penghambat yang besar. Kaulah yang menghalangi kehendak Tuhan. Kau yang menggagalkan rencana Tuhan. Kau yang menggagalkan, mengaborsi lawatan. Hari ini tentukan, apakah engkau mau jadi orang yang menyatu, ready, siap. Atau siapkan dirimu untuk dipecat. Keputusan ada di hati kita, di hidup kita. Saudara, mungkin saudara bilang gini, Bu, saya nggak bisa. Bisa, karena Alkitab berkata dengan iman. Segala sesuatu mustahil. Yang mustahil akan menjadi keajaiban. Itu persoalan keputusan. Gak pernah soal kemampuan. Kabel gak punya kemampuan apa-apa. Kabel cuma butuh nyolok. Dan selebihnya itu berubah menjadi listrik. Itu berubah, saudara, menjadi tenaga. Itu berubah menjadi apapun. Sekarang saudara, Tuhan berkata ada 7 alasan. Ya, saya berdoa supaya saudara menangkap. Karena ini Tuhan bilang, ambil contoh di dunia sekuler. Di dunia film. Saudara, hari itu saya langsung buka dan Tuhan langsung bilang, buka ini, langsung ada. Saudara, yang pertama, saya kemarin sudah khotbah tapi saya ulang sedikit. Saudara Andrew Garfield. Saudara, dia dipecat karena tidak menghadiri acara penting. Kita tahu tentang Wasti. Kita tahu tentang para undangan. Saudara, ada yang berdalih, saya sebutkan cepat saja. 1. Tidak tahu protokoler. Saudara, Alkitab dengan jelas berkata, Meros tidak hadir pada waktu Tuhan membutuhkan. Saudara, yang kedua, tidak taat. Ketiga, tidak tahu diri. Saudara, berdalih. Yang keempat. Tetapi saya mau berkata, saya mau gali lebih dalam dan saya mau berkata ada banyak orang ada di tempat ini. Tapi kau tidak pernah hadir di hati Tuhan, di hadapan Tuhan, di tata Tuhan, di sidang ilahi. Saudara, hari itu tanggal 14 November saya hadir di Bantar Gebang. Tapi saya tidak hadir dengan hati, dengan passion, dengan cinta, dengan saudara sayap kesembuhan atau sayap lawatan. Hari itu Tuhan berkata, kau tidak hadir. Dan berapa banyak dari kita tidak hadir. Saya berdoa kita hadir dalam arti yang sesungguhnya. Besok saudara bisa tidak hadir. Walaupun saudara mungkin ada di tengah tarian. Saudara bisa tidak hadir walaupun saudara memencet keyboard. Karena hatimu melakukan tugas. Dan bahkan kau tidak siap untuk masuk sidang ilahi. Saudara, yang kedua. Saudara Megan Fox. Saudara, dia dipecat karena komentar. Saudara, dia cuma komentar. Dan dia dipecat. Kalau saudara lihat di bangsa Indonesia. Saudara, tahun lalu peristiwa Kendari.
seseorang dipecat karena komentar istrinya. Saudara, hari ini, saudara, bulan ini ada seorang prajurit TNI di Grogol. Saudara, coba bayangin. Karena apa? Komentar. Saudara mungkin berkata, Bu, saya cuma komentar. Karena yang kamu keluarkan dari mulut itu keluar dari hati. Berapa banyak pada saat kita ngomong tentang lawatan. Dan saudara komentarnya begini. Apa sih lawatan? Mana? Itu didengar Tuhan. Dan tanpa iman, semuanya adalah dosa. Pada waktu kita berkata sekali lagi, kita mau buat perang, serbuan fajar. Apalagi sih ngerepot-repotin tambah kerjaan. Komentarmu membuat engkau out. Saudara berkata, saya tidak komentar. Di hatimu bisa bicara lebih kuat. Sampai menyakiti hati Tuhan. Saudara, hari itu saya gak keluar dari mulut. Pada waktu ada hamba Tuhan berkhotbah tentang harga sebuah salib. Saudara, di hati saya hari itu cuma nyeletuk begini. Bukannya Tuhan mati buat semua orang ya. Saudara, dan itu sangat nyakitin Tuhan. Dan 5 bulan dia pergi dari saya. Saya nangis, saya jerit, saya khotbah, saya apapun, saya tahu tidak ada dia. Tidak ada dia. Karena saya meremehkan arti korban. Hari itu seorang hamba Tuhan mau membagi warisan. Pada waktu dia bagi-bagi warisan, dia itu mendiskusikan dengan saya sampai detail. Salah satunya dia ambil cincin dan dia berkata, buat saya ini cincin adalah otoritas dan meterai. Harus saya berikan kepada A, B, C. Dia ambil dasi. Dan dia berkata, bertahun-tahun aku menggembalakan, aku khotbah dan selalu aku pakai dasi. Dan dia berkata, dasi ini, dia cerita panjang lebar dan dia bilang, adalah lambang kepemimpinan, lambang lobbying, lambang pengembalaan, lambang karunia, mendidik, mengajar dan berkhotbah. Saudara, dan singkat cerita dia bagikan ballpoint. Dan orang mungkin tidak pernah tahu karena tidak ada yang berkomentar langsung. Tapi selesai pada waktu dia bagikan, dia bilang sama saya. Mungkin cuma 10% yang mengerti. Dan akan menerima the true blessing. Karena yang lain bahkan tidak menghargai. Saudara, ada satu yang menerima dasi dan berkata begini, siapa mau, siapa mau. Dan hari itu dia tidak tahu bahwa pendeta ini tahu. Dan dia berkata, hatiku luka. Dan aku tahu, aku tidak bisa lagi hubungan dengan dia. Akan cuma di permukaan. Saudara, hari itu saya berdoa akan ada satu orang ulang tahun. Dan Tuhan ngomong begini, beri dia kaki dia. Karena dia akan mengajar banyak gereja. Lewat dia akan muncul begitu banyak pengajaran dan bla bla bla, Tuhan jelaskan tentang kaki dia.
Tapi pada waktu saya memberikannya, saya tahu dari wajahnya. Saya tahu. Dan saya tahu walaupun tidak ada komentar yang keluar. Tapi suara di dalam yang berkata, apaan sih ini hadiah seperti ini. Saudara, dan hari itu saya tidak berkomentar. Tuhan langsung bilang gini, mulai hari ini. Ada yang separuh lebih dari jatahnya terpotong. Karena dia tidak pernah mengerti hatiku. Tetap separohnya masih ada, tapi separohnya akan terpotong. Ada begitu banyak orang yang komentarnya di hatimu membuat engkau kehilangan begitu banyak. Begitu banyak. Bahkan beberapa orang Tuhan bilang enough. Saya berdoa, saudara mengerti. Alkitab bicara tentang Ham. Dan hari itu dia cuma komentar, papa telanjang loh. Dan sampai hari ini generasi demi generasi habis. Saudara, ada sebuah ayat yang sangat, menurut saya sangat menakutkan. Karena Yesus berkata begini, siapa yang tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa yang tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Berapa orang hari ini ngomong di belakang, ya ibu memang begitu, kita nggak ngerti sih ibu ngomong apa. Udahlah biarin. Saudara pikir itu komentar. Normal. Enggak. Kamu sedang tunjukkan dirimu berdiri di mana. Dan ayatnya jelas. Siapa tidak bersama aku, dia melawan. Dan dia mencerai-beraikan. Hari ini pilih. Siapkan dirimu untuk dipecat. Atau pilih. Saudara bertobat, berlari. Men-set dirimu. Kembali. Saudara, yang ketiga saya tidak usah jelaskan. Karena yang ketiga, saudara dipecat karena sudah tua. Saudara, tetapi saya akan bahas dengan satu ayat di dalam perjanjian baru. Demikian jugalah tidak seorang pun mengisi anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur yang baru itu akan mengoyakkan kantong itu. Dan anggur itu akan terbuang dan kantong itu akan hancur. Saudara, Tuhan berkata, aku tidak bisa kau curahkan gelora cintaku dan gairahku. Saudara, hari itu saya ajak orang-orang yang paling saya cintai buat pergi. Dan begitu saya bicara, saya tahu mereka sudah tidak bisa menerima cinta saya. Saudara, dan buat saya enough. Karena mereka tidak bisa. Mereka tidak bisa nangkap gelora Tuhan. Mereka tidak bisa nangkap lagi saudara firman yang tajam dan kuat. Mereka tidak bisa diajak lari. Pada saat Tuhan bilang mau terbang. Saudara, kau tahu betapa excitingnya Tuhan buat besok. Betapa excitingnya Tuhan buat retret. Betapa excitingnya Tuhan buat akhir tahun dan menyambut tahun depan. Tapi ada wajah-wajah yang bahkan buat saudara retret besok adalah beban. Karena saudara sudah terlalu tua untuk jalan. Sudah terlalu biasa untuk pelayanan. Sudah terlalu beban untuk pelayanan. Dan maaf, beberapa dari kalian sudah terlalu merasa jago untuk latihan saja tidak sempat. Sudah terlalu tua. Dan ada ribuan yang Tuhan bisa bangkitkan seketika.
Ada jutaan pasukan terdahsyat yang hari ini gak pernah berhenti bergerak dan melayani. Tapi ada di sini yang sudah terlalu tua untuk menginjil, terlalu takut untuk bergerak, dan terlalu kenyang bahkan untuk dengar firman. Saudara dan kau adalah kantong tua yang sudah tidak bisa menerima gelorannya. Saudara, saya berusaha selalu menangkap gelora Tuhan. Pada waktu Tuhan mulai dengan sangat passionate cerita saudara tentang besok. Saya berusaha untuk tangkap. Tapi berapa banyak yang menangkap? Berapa banyak? Saudara mau tahu anggur? Anggur itu saudara dari kulit. Kantong anggur itu dari kulit. Dan saudara pada waktu dia diisi anggur, maka itu mengembang. Karena anggur itu menghasilkan saudara gas. Jadi dia mengembang. Saudara, selama ada anggur di dalamnya, dia tetap lentur, saudara. Dia tetap oke sebenarnya. Tetapi pada waktu itu anggur mulai diminum keluar, tinggal mungkin sisa sedikit. Maka tiba-tiba kantong itu mengeras. Saudara. Jadi kalau saudara berkata, Bu, kan perjalanan waktu kita memang tua, enggak. Selama ada anggur dan engkau penuh di dalamnya, kantong itu tidak akan pernah mengeras. Tapi kenapa kantong itu berubah menjadi keras? Karena kantong itu kosong. Dan begitu dia kosong, dia akan berubah mengeras. Kaku. Dan pada saat itu, saudara, kalau dia dikasih anggur baru, pecah, saudara. Pecah, sobek. Pasti sobek. Saudara, pada saat seseorang di dalamnya ini kosong, dia pasti keras kok. Dia pasti merasa udah cukup, dia merasa letih, dia merasa capek. Saudara, dia merasa lebih tahu, dia merasa sok. Saudara, di apapun. Tapi kalau saudara di sini penuh nih ya, di sini penuh. Saudara lihat ini orang marah sama saudara, saudara akan berkata gini, kasihan ya, aku peluk, aku butuh lagi salurkan kasih. Saudara, kalau di sini penuh ya. Saudara, bahkan satu sentuhanmu merubah semua orang. Saudara, kalau saudara ini penuh, saudara akan selalu datang kemanapun membawa perubahan. Kalau saudara penuh setiap kali kesempatan, saudara bilang yes. Bahkan kalau saudara hanya untuk bersihin, saudara, WC, saudara akan bilang ini, Tuhan terima kasih ya boleh bersihin WC seperti nyanyi. Oh bless the Lord, oh my soul. Tapi kalau saudara kosong, saudara dapat bagian deklarasi atau saudara dapat bagian yang terbaik. Saudara mengatur strategi itu jadi beban. Dan itu sudah meletihkan kau. Hari ini, apakah kantongmu itu terus penuh atau kantongmu kosong? Orang bertanya terus sama saya, Bu, pada waktu dibilangin banyak orang sesat lah, aneh. Saya bilang memang aneh kok, sesat. Dan buat saya adalah tetap sebuah sukacita. Saudara, karena di dalam penuh. Jadi dibilangin sesat, saya ketawa aja. Ih, mirip Tuhan ya, asik. Tuhan Yesus juga dibilang sesat. Di dalam penuh itu gak nyentuh. Saudara, orang bilang, saudara ya, wih ini resesi, di dalam dia penuh. Ngomong gini, resesi, saya resepsi kok. Saudara, orang bilang tahun depan
akan ada resesi lebih berat, akan ada gelombang virus lebih besar. Saya bilang ini apa? Apa yang namanya virus? Orang kita berjalan, saudara, orang sakit akan sembuh. Virus akan kabur. Saudara kita itu, gak tahu dengan saudara saya. Saya itu pemburu, saudara ya. Ngejar setan buat saya tangkap, buang ke saudara, ke alam maut. Ke saudara black hole, ke apapun. Jadi bukan setan kejar saya, bukan setan ngintip ke saya cari dia. Saudara, saya itu baru datang, setan udah lari. Kalau yang lain, saudara, setan suka dekat-dekat. Hai, kamu ditolak. Ya. Kamu tidak diperhatikan. Ya. Setan cium. Inilah ciuman kesepian. Inilah ciuman kepahitan. Inilah ciuman. Engkau bukan siapa-siapa. Saudara, dan dia peluk setan. Iya setan, benar-benar banget. Tuh sebagian dari saudara. Tapi kamu tahu, ini keputusan saya. Begitu saya lihat, saya bau setan. Padahal cuma bau loh. Bau apa? Capek. Siapa bilang capek? Kekuatanku 1000 kali. Serahkan kepadaku semua raksasa. Serahkan yang engkau tidak bisa. Serahkan yang engkau tidak mampu. Serahkan engkau anak-anak muda yang berkata terlalu susah. Serahkan saya. Karena saya akan 10 kali, 1000 kali lebih kuat dari kalian. Saya selalu berkata buat banyak orang, buat para pemimpin. Yang gak cukup punya iman untuk mendatangkan uang, bilang saya. Saya selalu ngomong, betul ya Nika? Saya bilang sama Ruth, lu gak punya iman Ruth buat datangin 100 juta, ngomong. Betul kan? Saya selalu bilang. Dan sejujurnya saya kasih uang dengan senyum yang kalau dia mengerti. 100 juta yang gak punya iman, mau gimana jadi pemimpin? Saudara mungkin berkata, Bu sadis Ibu. Kamu harus tahu. Kita tidak mungkin hidup dengan cara biasa kecuali dengan cara supranatural. Saudara tidak mungkin. Dunia akan resesi, habis dan miskin. Tapi kita anak-anak Tuhan akan semakin diberkati, kaya dan kelimpahan. Saudara bilang dari mana uang itu datang? Itu bukan urusanmu. Urusanmu membuat imanmu menciptakan kesempatan. Membuka jalan, menarik. Kalau perlu nih ya, saya cuma bilang begini, apa susahnya? Ini ngomong ke diri saya. Itu orang-orang ya narkoba tuh, orang-orang korupsi. Salah tulis nomor, pindah ke tempat saya. Apa susahnya? Dan bahkan kalau mereka gak salah, saya minta malaikat yang ketikin pindah ke saya. Tuh kan kalian gak punya iman sih. Saya punya iman. Saudara, kemarin saya barusan terima kesaksian. Dia bilang, Bu, saya tuh dengerin khotbah Ibu dari dagang saya 0. Saudara bayangin ya, dia itu dengerin khotbah saya pada waktu itu lockdown, ditutup dan tidak ada penjualan sama sekali. Saudara, tidak ada ekspor impor. Saudara, dan pada waktu dia dengarkan dia bilang ini, saya amin, saya tiba-tiba bangkit, saya doa dan dia bilang ini, saya tiba-tiba cari gambar. Saya pesan ke Cina. Saudara, orang Cinanya bilang begini, Bu, ini pabrik belum dibuka. Dia bilang sebentar lagi buka, percayalah. Saudara, orangnya bilang kalaupun pabrik dibuka, tidak ada pengiriman ke Indonesia. Dia jawab begini, sebentar lagi ada pengiriman ke Indonesia. Saudara, dan kemudian saudara dia dibilang lagi begini, kalaupun kami buka pengiriman buka, memangnya di Indonesia mau terima barang Ibu? Dia bilang harus mau, karena saya yang menetapkan. Saudara, dan kemudian dia saudara orangnya di sana akhirnya bilang ini, oke,
Saya juga nggak dapat order, nggak ada kerjaan. Jadi saya buat barang ibu. Di Cina dia buat barangnya. Dan dia bilang, kalau sudah jadi apa? Bawa ke pelabuhan dan berkata terbuka. Saudara, ini orang Cina, nggak ngerti Kristen, nggak tahu firman Tuhan. Terus dia bilang, jadi saya harus bawa semuanya, kirim semua. Dan bilang terbuka, ini pesanan anak raja. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Saudara, hari di mana saudara barang itu selesai. Saudara, hari itu juga pengumuman pelabuhan Cina ekspor impor Indonesia terbuka. Saudara, dan apa yang dia buat, dia sebarkan ke semua mall. Dan dia bilang begini, dia ngomongnya begini, cuma saya yang masukin. Jadi kamu mau terima barang saya atau kamu gak punya barang. Dia ngomongnya begitu, dia gak nawarin saudara. Dia memerintahkan, dia tanya, cuma saya yang masukin. Kamu mau terima barang saya atau tidak? Semua barang dibayar tunai, dibeli bahkan sebelum barang itu apa? Sampai Indonesia. Yang lebih saudara konyol lagi dia bilang begini, Bu, saya itu iseng praktek. Apa yang ibu sebutin? Saya bilang begini, itu uang korupsi, uang gak benar. Pindah ke tempat saya. Dan dia bilang, sampai hari ini Bu, sudah lebih dari 400 juta orang salah transfer. Dan dia cek ke bank, tidak ada yang mengaku salah transfer. Sampai hari ini orang luar gak pernah ke Mahanaim. Saudara jalan dengan iman seperti itu. Tapi yang saya khotbahin setiap hari, ya, bahkan udah gak bisa dengar. Saudara menua, kantongmu, saudara sudah kaku. Dan saudara tidak pernah lagi menjadi lentur. Kita lihat yang kelima. Saudara yang keempat menjadi terlalu gendut. Saudara, ayatnya saya akan ambil aja. Kita tahu Eli, ya. Saudara, saya kasih statement, high maintenance, low result. Saudara tidak berfungsi maksimal, malas. Saudara, dan kemudian ayatnya bagus saudara di The Message. Tanggalkan bebanmu, dia bilang. Saudara, mari berlari. Jangan pernah menyerah. Tidak ada lagi lemak-lemak rohani, spiritual fat. Dan juga tidak ada parasit dosa. Saudara, dalam hidup ini ya, saudara itu ada banyak junk food saudara. Saudara, pada waktu saudara suka orang itu memuji-muji saudara, itu junk food. Pada waktu saudara itu tidak suka saudara ya dibongkar, itu junk food. Pada waktu saudara suka yang mudah. Pada waktu saudara suka saudara ya, yang namanya saudara kenyamanan, itu semua junk food. Sekali lagi saudara, saya bukan tidak pernah berlibur, saya berlibur tapi saya batasi. Saya batasi diri saya, karena apa? Saya tidak mau menjadi gemuk secara rohani, spiritual fat. Seperti saya pernah berkata, saya tuh gak mau, saya hampir-hampir gak mau ngobrol sama orang-orang yang ngomongin berkat. Kenapa? Itu junk food. Hari itu kami kumpul 6 hamba Tuhan. Saudara, dan saya ngomong sesuatu yang sangat keras. Saya tahu beberapa dari kami pada waktu itu syok dan sempat gak suka banget, saya tahu di roh. Dan ada beberapa gara-gara itu saudara ya, orang-orang yang memberi kami uang marah. Karena hari itu saya bilang begini, pada saat anak-anak kita di jalan, pada saat anak-anak kita ya, keluar dari satu kampung ke satu kampung, kita tinggal di hotel berbintang. Ya. Dan satu malam hari itu ya 5 juta. Apakah kalian gak malu? Saya malu. Saya malu. Saya bilang pada waktu anak-anak kita
belajar buat KKR dengan uang pas-pasan. Dan kita pakai jam 400 juta. Saya malu. Saya gak bangga. Saya malu. Saya bilang pada waktu orang-orang kita menabur untuk kegerakan, bahkan meletakkan cincin kawinnya untuk lawatan. Dan kita punya deposito banyak. Dan gak berani ngasih. Saya malu. Pada waktu kita makan di restoran, 1 orang 1 juta. Dan para donatur cuma suka untuk memberkati kita. Tetapi para donatur tidak kita ajak turun ke jalan. Kita membuat donatur berpikir kalau dia sudah bayarin kita makan 1 juta 1 orang. Maka dia akan menjadi orang yang duduk dekat dengan kita. Menjadi orang yang kita cintai. Saya berkata, saya malu. Kalau orang-orang yang memilih membelikan saya barang. Dan tidak pernah memilih melihat tetangganya, orang-orang di sampingnya. Yang lebih membutuhkan. Saudara mungkin ada anak didiknya yang di depan rumahnya. Di rumah Shalom tidak punya HP. Dan dia tidak peduli dan dia lebih memilih membelikan saudara barang buat saya. Dan mereka berpikir saudara bahwa dia bisa menyenangkan saya. Saya malu. Itu semua spiritual faith. Kenapa saya memutuskan pakai batik profetik, pakai saudara celana bikinan Nike. Bukan saya gak punya uang. Saya berkata, saya malu. Kalau pakai baju 200 juta misalnya, 10 juta. Dan lawatan, kegerakan, belum menyentuh sampai ke desa-desa. Padahal hanya dengan 10 juta saja. Kita bikin sumur saudara. Di satu daerah yang kering terpencil. Di NTT dan NTB. Dan itu bisa membawa lawatan. Buat mungkin 10.000 orang. Sekali lagi. Pilih. Spiritual faith. Makanya saya gak suka banget ngobrol. Kalau cuma saudara ngomongin orang. Saudara cuma ngeluh. Saya akan pilih ngobrol saudara. Dengan orang-orang yang kerja dan kerja dan kerja. Sekali lagi. Jangan buat spiritual faith terlalu banyak dalam hidupmu. Saya tidak berkata saudara tidak boleh beli barang bagus ya. Bukan itu poinnya. Saya tidak berkata bahwa saudara tidak boleh makan di restoran. Saya juga makan di restoran. Saya tidak berkata saudara tidak boleh memberi hadiah seseorang yang saudara cintai dengan bagus. Boleh. Tapi jangan too much. Karena itu adalah spiritual faith. Sekali lagi mari tangkap itu dengan benar. Saudara yang kelima. Saudara dipecat. Saudara ini Kevin. Saudara ya. Saudara, ini tuh bintang utamanya saudara. Saudara ini film, kalau saudara tahu House of the Cards. Kalau saudara mau tahu jeleknya politik, ngerinya dunia. Nih lihat film ini. Tapi kalau otak saudara gak nyampe, gak bisa saudara. Karena ini benar-benar saudara butuh otak saudara. Saudara seseorang itu diangkat. Saudara ya, dengan bertukar. Jadi kalau orang naik selalu harus ada tukerannya saudara. Gak mungkin ada orang naik tanpa tukeran. Itu gak mungkin saudara. Saudara bahkan itu kalau saudara lihat film itu. Aduh ngeri banget saudara, ngeri banget. Setiap kata itu disusun. Supaya apa? Kata itu nanti bisa buat jebakan. Bahwa enggak. Misalnya kata-katanya begini ya saudara ya. Saya memberi kesempatan Anda untuk memegang Afghanistan, misal sebagai duta besar. Saudara, sesudah dia ngomong begitu, ini orangnya yang lebih tinggi dari dia, ngeledakin. Bang. Saudara,
ngeledakin daerah atau ngeledakin apapun. Begitu ngeledakin itu kata-kata di-post, masuk ke media atau kemana. Jadi semua orang berpikir yang meledakkan siapa? Yang meledakkan siapa? Orang yang diangkat. Padahal dia diangkat, saudara ya. Dan diomongin begitu. Karena sebentar lagi si asli ini orang akan buat gara-gara. Saudara, kalau saudara lihat itu ngeri banget, saudara. Ngeri banget. Saya belum pernah lihat film sejahat itu, saudara. Sejahat itu. Saudara, jadi ini suami istri dua-duanya jahat banget, saudara ya. Saudara, jadi dia ke makam, saudara, ke makam. Dia berlutut di situ. Di makam itu dia maki-maki. Goblok lo gini. Tapi semua di-shoot. Kelihatannya dia sedang berdoa, memberi bunga saudara di makam. Terus kalau sudah istrinya ngomong gini, apa yang kamu katakan? Saya menghina dia, saya maki-maki dia. Saya sekalian aja, dia bilang begitu. Ya, melakukan penghinaan. Tapi dia bilang dunia sudah lihat, saya menghormati sebegitunya. Munafik banget. Nah, saudara, pemeran utamanya itu orang tadi. Saudara, itu pemeran utamanya. Saudara, dia ceritanya presiden dari Amerika Serikat. Itu pemeran utamanya. Tapi saudara, begitu dia jatuh, dia tidak cuma skandal seks, saudara. Dia jatuh soal keuangan. Dia jatuh soal seks. Saudara, maka dia dibunuh. Dan di cerita itu yang membunuh adalah istrinya sendiri. Dan istrinya menggantikan menjadi presiden Amerika. Di film pokoknya paling mengerikan yang pernah saya lihat. Saudara. Nah, saudara, sekali lagi, ini bahkan pemeran utama. Pemeran utama. Kalau saudara tahu ceritanya, saudara, itu skenario. Harusnya dia itu sampai sekian skenario, tiba-tiba di-cut. Dan dibuang skenario yang lain. Ganti semua ceritanya. Dipecat. Sampai gak ada filmnya dia mati, gak ada. Gak ada filmnya penguburan, gak ada, saudara. Karena gak bisa, karena dia udah dipecat. Dan sutradaranya sampai ogah bikin film, cuma menunjukkan dia mati aja gak mau, saudara. Sekali lagi, ada banyak orang gak sadar. Dia bermain-main dengan nafsu. Dia bermain-main dengan uang. Ingat Yudas. Saudara dipecat. Saudara, tapi saya mau ambil ayat yang di The Message. Saudara, The Message dikatakan begini. Sudah jelas kehidupan yang diperoleh dari upaya untuk selalu mengikuti keinginanmu. Dan itu adalah seks murahan. Yang berulang-ulang dan tanpa cinta. Penumpukan mental busuk. Dan emosi sampah. Dengan gila-gilaan. Dan tanpa sukacita. Berusaha meraih kebahagiaan. Saudara, kalau saudara baca semuanya, saudara akan tahu. Yang dimaksud bukan seks. ML bukan. Saudara, yang dimaksud adalah begini. Kalau saudara menuruti keinginanmu di hadapan Tuhan, saudara seperti mengejar seks murahan. Saudara, saya itu bersyukur dari kecil. Saudara, Tuhan selalu ngomong begini. Bangga kalau engkau bisa sekali lagi potong dagingmu. Saudara, pada waktu itu seperti saya pernah cerita. Saya punya ketakutan. Ketakutan saya itu takut mati orang yang saya cintai. Gak tahu bagaimana saya punya feeling bahwa orang yang saya cintai itu pada mati ujungnya gitu. Mungkin karena saya dikandung dan di dalam kandungan saya melihat begitu banyak kematian. Dan itulah pertama kalinya Tuhan bilang begini. Hadapi ketakutanmu. Hadapi ketakutanmu. Saudara, hal yang kedua. Pada waktu itu saudara, saya pengen saudara untuk ikut dalam OSIS lah zaman dulu.
Saudara, tetapi kalau di tempat saya, sekolah saya, kalau ikut OSIS, syarat pertamanya harus naik gunung. Saudara, dan sekali lagi, saya nggak suka naik gunung. Saya nggak bisa naik gunung. Saudara, saya nggak suka saudara kotor-kotor dan sebagai macam alasan. Tapi saya masih ingat apa yang Tuhan bilang. Naik, itu harga yang murah. Sampai hari ini, setiap kali saya melewati apapun, saya tahu itu harga yang sangat murah untuk sesuatu yang ilahi. Saya bisa kasih daftar, saudara. Saudara, saya sakit itu komplit. Saya umur 1 tahun mau mati. Saya kena meningitis, saya kena malaria, saya kena saudara difteri, saya kena demam berdarah, komplit lah saudara saya. Saudara, dan kemudian saudara saya tabrakan 20 kali, saya dilecehkan lebih dari 3 kali. Saudara, saya diomongin sedunia, dibilang sesat. Saudara, saya berkali-kali datang ke kebaktian, diadili, disuruh pulang. Saudara, mau cerita apa lagi lah. Ada banyak yang saya tidak bisa sebutkan karena itu aib dan akan menyinggung beberapa orang. Tapi saya alami yang namanya pengkhianatan. Saya alami yang namanya penipuan. Saya alami yang namanya saudara difitnah. Saya alami saudara yang namanya saudara mau diserbu. Dan saya mau berkata sama saudara, itu murah. Saya jalanin operasi 3 kali. Saudara, dan bukan operasi biasa, operasi yang sangat besar. Dan sekali lagi itu murah. Kalau saudara tanya, Bu, apakah ibu pernah merasa berkorban? Never. Saya dilatih, saya dianugerahi, saya dicintai. Dan saudara, saya pernah satu mobil dengan Ibu Ruth. Dan Ibu Ruth sedikit merasa berkorban, saya maki habis. Karena saya berkata, saudara, kalau engkau ada di tempat ini, kalau engkau bisa meletakkan hidupmu, kalau engkau bisa meletakkan waktumu, kalau engkau bisa meletakkan saudara yang namanya kedaginganmu, itu honor, itu kehormatan, itu bukan korban. Itu harga termurah untuk membuat saudara masuk dalam kemuliaan. Buat saya, maaf ya saya tuh kadang-kadang gak tahan sama banyak orang. Kenapa? Terlalu melo. Saya nih kalau saya ulang tahun gak ada yang nyelamatin, saya bahagia loh saudara. Kenapa? Karena itu membuat saya tidak tercuri, tidak terpotong upahnya. Loh saudara, kalau saudara ulang tahun diselamatin, saudara kalau saudara melakukan sesuatu dipuji, kalau saudara melakukan sesuatu foto-foto dan terkenal, Alkitab bilang, engkau sudah mendapat upahnya di mana? Di bumi. Dan kamu tidak akan mendapat upahnya di surga. Hanya orang goblok yang pengen pujian. Karena bayangin, harusnya saudara dapat bata emas di surga. Seharusnya saudara dapat rumah bertingkat di surga. Tapi saudara tukar dengan bilang gini, Roy, kerjamu bagus. Goblok banget gak sih? Banyak orang suka pelayanan mimbar. Padahal pelayanan mimbar ini paling murah. Kenapa? Kelihatan mukanya. Sering dapat pujian. Tapi kalau saudara mau pelayanan yang dapat upah besar. Enggak ada orang. Enggak ada yang nyuruh pel setiap tempat ini dengan tumen. Dan saudara berteriak, Tuhan bersihkan sekali lagi. Aku menyiapkan hadirat-Mu, tahta-Mu. Siapkah saudara untuk benar-benar mendidik dirimu? Saudara, ada banyak orang suka banget ya. Kalau saudara ya, bantuin puiin, megangin tas puiin, itu gak ada upahnya saudara. Tapi kalau saudara bantuin seseorang di luar, jompo, dan dia pengen banget ikut kebaktian, saudara gendong sampai ke atas, itu upah. Rubah cara pikirmu dengan kebenaran. Please. Terlalu banyak orang yang menyukai keinginan-keinginan saudara, dan itu seperti seks murahan.
Saudara, kemudian dikatakan mental busuk. Coba ya tiap hari itu periksa diri. Saya tuh sering maki diri saya ngomong begini. Berubah. Jangan mulai ya bersungut-sungut. Jangan satu kali pun tidak bisa menikmati. Loh, saya tuh maki diri sendiri saya. Kalau saya tidak bisa menikmati, saudara. Saudara, setiap kali makanan soto gitu ya. Saya harus bilang ini, saya harus bisa menikmati. Karena itu ciri. Alkitab bilang orang yang bahagia di dalam Tuhan mencintai dan cintai, dia menikmati segala sesuatu. Itu ayatnya ada. Tapi mereka yang tidak, saudara, di dalamnya penuh. Mereka tidak bisa menyintai dan tidak bisa menikmati apapun juga. Kalau saudara sudah tidak bisa menikmati, saudara ya, makananmu, rumahmu. Something wrong with you. Saya setiap kali masuk rumah saya cuma masuk ranjang. Saya bilang gini, Tuhan thank you banget ya. Aduh cintamu, aduh walaupun saya malu Tuhan. Hedy Baker bertahun-tahun tinggal di Afrika tanpa AC. Ibu Iin ber-AC terus dan cari AC. Tapi thank you banget Tuhan, thank you banget. Thank you banget. Saya berdoa. Saudara, saya tuh setiap kali nyalain air panas saja. Saya bilang Tuhan thank you ya. Saya tuh penggemar air panas. Saya tahu ada jutaan orang gak bisa mandi pakai air panas. Walaupun saya malu. Karena banyak mereka pendeta-pendeta penginjil di dalam saudara hutan. Dan mereka bahkan gak punya kamar mandi. Mereka mandi di sungai. Saya tahu mereka punya kedudukan honor lebih tinggi dari saya. Saya tahu nanti di surga saya akan menunduk serendah-rendahnya. Dengan pejuang-pejuang iman. Tapi hati saya penuh ucapan syukur. Untuk semuanya. Untuk semuanya. Hati saya menikmati semuanya. Saya berdoa. Saudara mengerti kalau saudara bahkan tidak bisa menikmati. Maka itu sudah mental busuk. Mentalmu sudah sakit. Saudara dikatakan emosi sampah. Saya enggak tahu hari ini coba buang sampah dalam hidupmu. Bau tahu enggak? Kalau ada yang bawa sampah ya bawa sampah segala macam tentang busuk kalau kata Pak Brojil. Kemana-mana bau. Betul enggak? Saudara jarak 1 meter aja udah kecium baunya. Betul? Percayalah saudara wajahmu itu kelihatan lu bawa sampah atau enggak. Dan baunya itu sudah tercium 5 meter. Saudara saya langsung lihat kok. Ini anak-anak jangan berpikir wajahmu gak kelihatan lu bawa sampah atau enggak. Saudara wajah bawa sampah itu kelihatan. Sampah itu bisa sampah khawatir, sampah pemberontakan, sampah tertolak, sampah merasa gak dicintai. Saudara ada satu orang tua lain saya. Bu, anak saya kasihan loh HP-nya rusak. Saya bilang gini, baguslah. Belajar aja mandiri, minjem orang gak apa-apa. Dia bilang, bu kok gitu sih ibu? Halah HP rusak kok kasihan. Terlalu manja. Terlalu manja. Jutaan orang gak pernah pakai HP kok. Survive kok. Saya berdoa saudara. Please jangan manja. Itu bawa sampah. Itu bawa sampah. Dan sekali lagi wajahmu. Saudara bilang gini, gak bisa. Ini muka saya memang gini. Apa yang di dalam hati terpancar di wajah. Kata Alkitab. Wajahmu penuh sukacita. Karena dari hatimu ada aliran sukacita. Wajahmu penuh kemuliaan. Karena dari hatimu penuh kemuliaan. Saudara saya ini ya. Baru lewat aja saya langsung bilang begini. Waktu itu Ibu Olvi berdarah-darah katanya. Saya sampai bilang lihat mukanya, saya bilang gini, Olvi kenapa mukamu? Saya langsung bilang, nah saya langsung bilang begini sama dia. Nah,
Kalau lu udah bosan nyanyi, gak usah nyanyi. Walaupun saya butuh suaramu. Saya pernah ngomong ya. Saya bilang, gak usah nyanyi. Saya dengar suaramu, bukan dengar pujian. Saya dengar suaramu, dengar berkata, nyanyi lagi. Saya bilang, gak usah nyanyi. Itu sampah. Itu sampah. Sekali lagi, saudara mau pagi hari ini beresin semuanya. Atau siap-siaplah diri untuk dipecat. Bukan berarti saudara terhilang, enggak. Kalau saudara bilang, Bu kenapa sih? Kalau saudara ada dalam pelayanan itu adalah kehormatan. Dan itu membuat Tuhan pengen berbagi cinta, berbagi warisan, berbagi rumah di surga, berbagi pangkat. Sekali lagi yang terakhir, saudara, ini bukan yang 6, cepat saja. Dipecat karena tidak bisa mengendalikan emosi, saudara. Saudara kita tahu, saudara, ada Musa, pahit. Musa itu layak pahit lah menurut saya. 40 tahun menghadapi bangsa Israel yang haleluya puji Tuhan lebih daripada Mahanaim. Menurut saya layaklah pahit, betul enggak? Siapa di sini yang setuju dengan saya bahwa Musa layak pahit? Saya ngerasa sangat. Tapi keadilan Tuhan, loh Musa ini orang yang dicintai Tuhan sangat, betul enggak? Bisa enggak dia masuk tanah Kanaan? Dipecat loh. Digantiin siapa? Joshua. Kurang apa Tuhan cintanya sama Musa? Layak pahit, layak. Banyak orang bilang begini, Bu saya layak pahit. Lihat Musa. Kalau saya nih ya saudara, kalau misalnya iblis ngomong begini sama saya. Kamu gak bosen sama Mahanaim? Kamu gak capek? Saya bilang gini, please lu ngomong apa sih? Langsung dalam nama Yesus aku ikat, aku buang akuan. Siksa engkau buang ke alam maut sampai dilempar ke black hole. Orang bilang, Bu apaan sih Bu? Gak peduli. Saya akan buat seluruh iblis trauma dengan saya. Dan berani ngomong sama saya, terlempar ke black hole. Terpenjara sampai selama-lamanya. Tapi ada orang sekali lagi, saudara, merasa layak pahit. Layak marah. Saudara tahu Yunus, Tuhan jawab gini, Yunus, ini orang goblok padahal nabi loh. Yunus itu nabi peka. Menobatkan satu kota pembawa lawatan, betul enggak? Ditanya begini sama Tuhan, Yunus, layakkah engkau marah? Jawabannya apa? Aku layak marah sampai mati. Dan setelah itu, ada lagi cerita tentang Yunus? Enggak ada, karena dia apa? Mati. Karena kemarahannya. Ada di sini yang merasa layak marah, boleh angkat tangan. Siapa yang di sini merasa layak buat sedih? Angkat tangan. Ayatnya berkata, berbahagialah kalau engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Betul? Jadi kalau ada banyak pencobaan, sedih aja layak gak? Enggak. Siapa di sini yang merasa layak protes? Angkat tangan. Wah, harus bertobat. Jujur. Siapa yang merasa saudara ya layak bersungut-sungut? Dihitungin loh, 10 kali. Hukumannya apa? Mati selamanya di padang gurun. Nah saudara pikir gini ya, kalau saya bersungut-sungut, saya pindah tempat, salah. Saudara 10 kali bersungut-sungut pindah tempat, betul. Di padang gurun tempatmu. Saudara bilang, kenapa yang itu diberkatin? Udah punya mobil, udah punya rumah. Dia gak bersungut-sungut, cepat pindahnya. Tapi saudara bersungut-sungut pindahnya lain. Kemana? Padang gurun. Tempatnya tidak ada apa-apa. Tidak ada makanan, tidak ada berkat, tidak ada apa-apa. Siapa bersungut-sungut? Siapa merasa layak bersungut-sungut? Nah ya, siapkan dirimu pindah ke padang gurun.
Karena menurut saya saudara dan saya pasti bersungut-sungutnya lebih dari 10 kali. Betul kan? Ingat hitungannya cuma 10 kali loh. Ada hitungannya. Sekali lagi hari ini saya khotbah sangat keras. Saya berharap saudara menangkap. Saudara, ada orang, saudara yang selalu merasa saudara seperti Kain, pengembara. Dan saudara itu adalah orang yang tidak bisa mengendalikan emosi. Ada yang selalu merasa punya cara pendapat sendiri. Saudara tidak bisa tunduk namanya. Saudara selalu melakukan ya enggak dengan sehati. Saudara punya, ini ada orang-orang seperti itu. Saudara, kalau saya bilang begini, hari ini kita tanggal 1 bulan 12 semua nyalakan HP. Dia bilang gini, enggak Bu, hari ini tanggal 1 saya disuruh Tuhan diam di rumah. Gitu. Ada orang begitu. Saya berkata hari ini Tuhan bilang pasca jalan semua. Enggak Bu, saya disuruh buka gereja. Nah ini always punya pendapat sendiri. Saya bilang perangi rohnya. Enggak Bu, saya enggak dapat apa-apa. Saya suruhnya menyembah. Soal kecil saudara. Bisa enggak sih heart and soul? Saudara bilang, Bu kenapa harus heart and soul? Karena nilai cawan unity itu nilainya lebih tinggi daripada cawan saudara maumu sendiri. Bisa ngerti? Ayatnya berkata mereka satu bangsa, satu bahasa. Apapun juga pasti terjadi. Gak peduli itu salah loh saudara. Pasti terjadi. Kenapa tidak dengan mudah satukan aja sih? Karena itu pasti terjadi. Daripada ngotot maunya sendiri. Ya, ada temennya taruh patok di sini. Itu salah. Kenapa enggak bilang sepakat? Maka itu akan jadi berkat. Kenapa always memecah belah? Dan tidak pernah sepakat. Sekali lagi saya berdoa ya, saudara belajar. Saudara ada Petrus, saudara yang selalu berkata, wah ngomong duluan gak mikir. Saudara ada Yudas yang bahkan dia merasa lebih hebat. Dia tahu lebih bagus. Saudara Yudas itu bukan gak sayang Tuhan Yesus. Kalau dia gak sayang Tuhan Yesus, saudara dia gak gantung diri. Waktu dia menyerahkan itu karena ledakan emosi marah. Tapi pada waktu dia lihat Yesus disalib, dia gantung diri. Karena dia sayang. Saya berdoa, jangan jadi orang yang menyesal belakangan. Mumpung hari ini bisa bertobat, bertobatlah. Terakhir, saya gak bahas terlalu panjang. Saudara dipecat, karena apa? Terlalu muda. Saudara, kemudaan itu bukan bicara saudara ya, soal umur. Tapi soal mendisiplin, soal sikap, soal karakter. Saya pada waktu saya ke Belanda, saya lah yang paling muda pada waktu itu. Saudara, tetapi orang-orang keluarga yang usianya 60, 40, 50 semua konseling sama saya. Padahal saya waktu itu belum menikah. Dan mereka semua berkata begini, saya gak ngerti. Kenapa kamu menjadi lebih dewasa dan sangat dewasa. Lebih daripada kami yang sudah menikah. Kedewasaan gak pernah soal umur saudara. Gak pernah soal umur. Kedewasaan soal sikap, soal karakter. Soal roh, soal keilahian, saudara soal latihan. Ayatnya saudara dikatakan jelas. Mereka terlalu kuat bagi Rehabiam bin Salomo yang masih muda. Belum teguh hati, tidak dapat mempertahankan diri. Ini ciri muda. Saudara belum teguh hati. Tidak bisa menimbang, tidak bisa mempertahankan diri. Ciri muda.
Saudara, dia berkata, mengabaikan nasihat orang tua, lebih percaya pada nasihat orang muda yang sebaya. Anak-anak ini kan selalu begitu ya. Kalau temennya bilang ini, Cinike jelek, Cinike mah jahat, yang asik mah yang bener, yang itu tuh, yang bikin kafe, yang itu. Ikut, bayarin kafe. Selalu mentalmu itu loh. Gak bisa lihat kebenaran, gak bisa dengar kebenaran, gak bisa dididik. Muda. Gak bisa percayakan apapun. Saya gak bisa percayakan. Saya sangat melihat. Ada sangat banyak yang tidak bisa dipercayakan apa? Terlalu muda. Terlalu muda. Saudara, ayatnya keren banget saudara. Ya. Jikalau engkau hendak sempurna, dibilang kan saudara ya. Ya, jual. Dan orang muda itu mendengar. Ngomong gampang, Tuhan aku mau sempurna, Tuhan aku mau ikut engkau. Begitu Tuhan jebret, bam, mundur. Itu orang muda. Dia gak mikir, gak ngitung. Saya bersyukur, ini buat saya tuh keren banget sih. Bayangin ya usia 3 tahun Tuhan bilang begini, pakai iman. Ya, angkat. Setiap sakit bilang terima kasih dan gak usah dari kata aduh. Dan saya bilang terima kasih, terima kasih. Buat saya itu didikan di masa muda yang keren. Tapi ada yang umur 40 tahun. Kalau sakit, aduh pusing, aduh gak bisa kerja, aduh. Kayak mau masuk penjara, kayak mau masuk UGD, ya, hanya flu. Aduh Bu, saya gak bisa gerak, aduh Bu diare 4 kali. Diare 4 kali kok ngomong ke saya. Saudara, tanya Joshua. Joshua pernah diare lebih dari 30 kali. Tetap pergi tuh, tetap kerja. Tetap sekolah. Kenapa? Kalau di rumah nanti diomelin mamanya. Gitu aja kok manja. Sudah mau pingsan loh saudara. Dan diarenya itu saudara sampai gak bisa tahan sampai di kasur. Masih nyetir mobil sendiri loh pergi. Betul ya? Dan kalau buat saya baru bisa bilang gini. Ini anak saya. Tapi ada orang bilang gini, saya nabuin diare, gak dateng. Berarti gak usah ngaku malu. Saudara biar bagaimanapun. Saudara, anak saya yang satu biar bagaimanapun saudara. Bayangin ya saudara, tinggal di kandang. Saudara, gak ngeluh sama sekali. Saudara dia atur temperatur, dia atur apapun, dia jaga tuh ternak dombanya, ternak ayamnya. Saudara setiap hari ngelihat satu kandang itu 70 CCTV. Untuk ngelihat ayam yang teler langsung dibuang, ayam pilek langsung dibuang. Ayam saudara ya yang hajing langsung dibuang. Satu kandang 70 CCTV. Dan dia punya di Pekalongan 2, saudara, yang perlu diawasin. Tapi di Mahanaim, yang cuma 30 CCTV, gak bisa kelihatan Bu. Apanya gak bisa kelihatan karena lu gak pernah ngontrol. Ayam itu saudara everyday harus gini. Karena satu aja gak gerak. Kalau gak diambil akan menular ke semua, mati. Itu anak saya. Saudara kalau mau tahu Pak Paul. Saudara panas sakit dulu ya pada waktu gak ada zaman COVID. Gak pernah satu kali pun bolos. Saudara dia bilang begini kalau dia ya. Selama ada saya, suhu saudara kalau keramik itu ditentukan oleh suhu. Dia bilang selama ada saya. Suhu bahkan tidak mungkin turun 1 derajat atau kelebihan 1 derajat. Dan orang lain bilang, Pak apa sih bedanya 1 derajat? Karena turun 1 derajat, ya,
itu menghasilkan saudara peleburan yang lebih lama. Tapi naik 1 derajat itu menghasilkan pemborosan bisa 100 juta. Saudara, kalau saudara tahu Pak Paul, ya itu makanan burung di rumah. Saya sering kali dia pergi, saudara. Dia sering kali dia pergi dan titiplah sama saya suruh kasih makanan burung. Dia kasih bilang 5 sendok jemawut misalnya ya, jemawut itu biji-biji kecil-kecil. Saudara, dan saya suka iseng, namanya sanguin. Saya kasihnya 4 sendok. Nah, buat saya 4 sendok juga sama 5 sendok. Nanti pulang dia bilang gini, kenapa lu ngasih cuma 4? Saya bilang gimana bisa tahu sih? Mata gua tahu berapa sendok lu kasih. Saudara, why? Itu namanya dewasa. Itu namanya kerja. Itu namanya pemimpin. Hari ini upgrade dirimu. Upgrade dirimu. Saya berdoa setiap kita mengerti. Saudara, ayatnya di dalam Amsal 12 ayat 23. Kebodohan melekat pada hati orang muda. Jadi kalau saudara masih bodoh, namanya saudara muda. Dan saudara hati-hati bisa dipecat. Ya. Gampang ya saudara ya. Gak ada alasan. Kalau saya tanya begini. Tolong siapin pengurapan. Saudara ini, pengurapan itu apa? Itu namanya apa? Bodoh, belajar. Saya ini coba nih, saya suruh ngatur. Dan bam. Beberapa nanya gini. Bu gimana? Dapatnya apa? Saya gak bisa lihat. Saya gak tahu yang diperangin roh apa. Sorry. Kalau saudara pemimpin dan saudara masih begitu, itu namanya saudara apa? Bodoh. Saya minta laporan. Sudah dari hari Sabtu. Saya bilang ini, kasih saya laporan. Saudara yang lapor sama saya cuma 2. Yang lain saya perlu japri satu-satu. Maaf ya, maaf. Sampai hari ini pun, sampai pagi ini pun masih banyak yang gak kasih laporan. Saya mau ngomong sama kalian. Mau sampai kapan kalian bodoh? Sudah ada pembagian. Ada yang di kelompok saya, ada yang di mana? Yang di kelompok saya, maaf. Saya yang mesti japriin, nanyain gini. Gimana kamu, apa? Saudara, kalau saudara di ketentaraan itu udah digampar, udah dipecat. Kalau saudara tahu lapor, saudara harusnya langsung bilang begini. Ibu, saya menghadap, lapor. Saya siap tugas. Saudara, saya lakukan itu sejak saya umur, saudara 9 tahun. Saya berapa kali bilang sama saudara. Saudara, setiap kali ayah saya keluar dari kamar, saya dengar bunyi kriet dan saya dengar dia buka pintu, cekir. Saya akan di depan dan saya akan bilang, nih papa butuh apa? Butuh makan, butuh apa? Ayah saya bilang, oh ya ambilin ini. Saudara, dia masuk. Selesai, saya masuk lagi, saya lanjutkan kerjaan saya. Karena buat saya, itu adalah bagian dari seorang anak. Saudara, ibu saya, kalau dulu ibu saya catering, saudara. Saudara, saya tahu ibu saya akan bangun jam 5 pagi karena kami jam 5. Saudara, kami semuanya doa bareng. Setelah itu ibu saya akan ke bawah, saya akan ke bawah. Walaupun saya cuma punya waktu 1 jam, saya akan tanya sama mama saya, Ma, ada cabai yang perlu dipotong? Ma, ada yang perlu dicuci sayur? Saya kerjakan sampai jam 6, saya mandi, baru saya berangkat sekolah. Gak perlu ibu saya bilang gini, turun. Saudara, setiap pulang sekolah saya akan jejerin adik saya. Dan saya bilang, PR mana? Ulangan mana? Saya akan bantuin. Saya bilang buat PR. Kalau enggak mereka bilang, Ci ini gak bisa. Saya bantuin, tapi kalau bisa ada clipping, ada PR, ada misalnya tugas. Saya bilang ini, kamu kerjain yang ini yang kamu bisa. Clipping saya buatin. Saudara, saya gak pernah perlu disuruh untuk bantu adik saya. Tanya Pak Luki, selama Bahtera ada.
kerjaan dari 6 kota, saya selalu check and recheck. Dan saya selalu lapisi. Saya bilang kalau mereka bisa kerjakan dan oke. Kalau enggak, kami lapisin. Selalu. Betul ya Pak Luki? Saudara, ini kerjaan saya bagi 14 kelompok. Tiap kelompok loh saya cekin. Saya sampai bilang begini, sampai kapan sih kalian besar? Sampai kapan sih? Yang bantu ngecekin saya nih, bantuin terus sampai malam, sampai pagi. Kami bantuin ngecekin, kami bantu ngecek deklarasi. Sampai kapan sih? Saya berharap, saya berharap ya. Saudara yang jago deklarasi harusnya bantuin ngecek. Yang jago firman bantuin ngecek saudaramu. Itu pun tidak ada, saudara. Tidak ada inisiatif. Mau sampai kapan sih gede? Muda. Dan saya berdoa kalian ngerti. Ini waktu. Di depan pertempuran akan lebih keras. Di depan akan lebih mengerikan. Saudara, tapi di depan akan ada kemuliaan, pekerjaan, lawatan, berkat yang luar biasa. Siapkan dirimu, tanggalkan kebodohanmu. Tanggalkan emosi sampah. Mari bangkit berdiri.